damai sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian baca kitab suci. Mari kita nyanyikan dengan bersuka cita. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang dapat kami peroleh pada hari ini, karena kami masih diperkenankan untuk menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan, memohon hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karuniakanlah ya Tuhan kepada hamba-Mu kemampuan untuk menyatakan firman-Mu. Dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dapat memahaminya, karena Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkannya ke dalam hati mereka, sehingga berbuah di dalam tindakan, pikiran-pikiran yang baik, dan ucapan-ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Matius pasal 13 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 13 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian kita hari ini kita diajak bersama-sama supaya menjadi orang yang berguna. Orang yang berguna pasti orang yang mau mengambil bahagian dalam hal-hal yang berguna. Untuk dirinya sendiri, untuk kerajaan Allah, untuk bangsa dan negara, untuk gereja, dan untuk keluarga. Jadi anak-anak Tuhan diajak menjadi orang yang berguna. Tema kita adalah berguna. Dalam pembacaan kita melihat bagaimana
Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga sama seperti biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil. Dalam literatur dikatakan biji sesawi ini besarnya sekitar 1 mm. Dari semua jenis biji tumbuhan, biji sesawilah yang paling kecil. Tetapi kalau dia sudah tumbuh, dia menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung juga dapat bersarang di pohon sawi. Ini menunjukkan bahwa walaupun sawi tadi bijinya kecil, tetapi setelah menjadi besar, dia menjadi tanaman tumbuhan sayur-sayuran yang paling besar dari sayur-sayuran yang ada pada waktu itu. Jadi Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga dengan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan ini orang dapat memahami tentang maksud Yesus, bagaimana tentang kerajaan Allah. Setiap orang jangan menganggap sepele dengan hal yang kecil. Orang yang dapat dipercaya dalam hal yang kecil akan diberikan pekerjaan yang besar. Orang yang mau melakukan dosa yang kecil, kalau dibiarkan akibatnya juga berakibat fatal dan menjadi kebiasaan yang tidak bisa dia hilangkan dalam kebiasaan hidupnya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diajak menjadi orang yang berguna walaupun masih kecil. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita pergunakan dari pengetahuan, dari kekuatan kita, dari keterampilan kita, kita dapat mengembangkan hal-hal yang baik untuk kemajuan masa depan kita. Jadi semua anak-anak Tuhan jangan pernah mengatakan saya masih kecil. Orang yang masih kecil, kalau dia hidup di dalam Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, mengucapkan firman Tuhan dalam kehidupannya dengan baik, dan melakukan banyak hal yang berkenan bagi Tuhan, dia akan diberikan hal yang besar di dalam hidupnya. Sama juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga itu sama seperti ragi. Siapa anak-anak kami yang sudah pernah makan donat atau makan tape, ya, makan kue bolu, ya, tepungnya sedikit karena raginya atau pengembangnya banyak sehingga kue itu menjadi kembang. Ini pekerjaan ragi yang sangat sedikit, tetapi manfaatnya, faedahnya sangat berguna bagi yang lain. Jadi terkadang orang memikirkan bahwa hal kerajaan surga itu kan nanti masih jauh, kita tidak tahu di mana surga, jadi tidak usah memikirkan surga. Kita harus memikirkannya, walaupun kita tidak tahu di mana, tapi kita percaya di dalam iman kita mengetahuinya bahwa surga itu adalah tempat kediaman Allah. Dalam kerajaan sorga, semua hal-hal yang baik akan selalu dilakukan. Jadi kalau kita mau masuk surga, harus selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan menyontek, jangan berkelahi, jangan malas berdoa, jangan malas membaca Alkitab, menghormati orang tua, saling mengasihi bersaudara. Siapapun harus kita tolong. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak kami juga boleh berdoa untuk orang banyak. Boleh juga menolong orang yang dapat kita tolong. Karena dari pekerjaan yang kecil akan memberikan hal yang besar di dalam hidup kita. Ya, sama seperti pensil misalnya, ya, kecil, tetapi dia dapat menulis, kita dapat menulis tulisan-tulisan yang bagus di dalam kertas. Dan tulisan kita ini kalau ujian, guru dapat membacanya. Karena tulisannya bagus, guru senang, mendapat nilai yang bagus. Karena apa? Maksud dari soal-soal yang diberikan oleh guru, kita dapat menjawabnya dengan baik.
Kalau kita menulis surat, apa yang kita inginkan dapat diketahui oleh orang lain. Jadi dari hal-hal yang kecil kita dapat berguna untuk orang lain. Walaupun kita masih kecil, ingatlah bahwa kita juga dapat berguna untuk Tuhan. Jadi jangan mengatakan saya masih kecil, tidak bisa bikin apa-apa. Bisa, kalau kita mau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun dia, pasti di antara anak-anak kami ada yang masih kecil sudah bisa main piano, ada pintar menyanyi, ya, ada tulisan-tulisannya bagus, pintar bercerita, mungkin juga ada yang pintar mengedit video. Semua itu kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita ini dapat berguna untuk orang banyak. Sama seperti biji sesawi yang masih kecil dapat membuat orang lain sehat, burung-burung juga dapat bersarang di dahan-dahannya, dan ragi tadi juga menjadi pengembang membuat kue menjadi lebih enak. Jadi kita juga begitu. Kehadiran kita memberikan rasa yang bagus. Kehadiran kita memberikan suasana yang menyenangkan. Itu doa dan harapan kita atas pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua anak-anak Tuhan harus bersemangat menjadi orang yang berguna. Rajin membaca buku, berguna, kemudian buku yang kita baca membuat kita menjadi orang yang pintar. Rajin berdoa membuat kita menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Rajin membaca Alkitab membuat kita banyak mengetahui cerita tentang firman Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan bernyanyi Sungai Sukacitaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah diingatkan melalui firman Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang berguna, dan turut ambil bahagian untuk kerajaan Tuhan, melalui gereja, dan juga mengabdi untuk bangsa dan negara kami, melalui pelajaran yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dengan melakukan yang terbaik bagi orang tua di dalam keluarga. Bapa di surga, karuniakanlah pengetahuan kepada anak-anak kami supaya menjadi anak yang pintar, roh takut akan Tuhan, supaya selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan rajin berdoa. Bapa di surga, pimpinlah anak-anak kami supaya walaupun masih kecil dapat berguna, karena Tuhan yang memberikan kemampuan menjadi orang yang hebat. Anak-anak kami yang berulang tahun, tambahkan sukacitanya. Dan juga orang tua mereka, Tuhan karuniakan kesehatan dan rezeki.
Dan anak-anak kami yang sedang sakit, pulihkanlah kesehatannya. Dan kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu dan hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, dan diaken, dimanapun berada, mohon kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati juga pemimpin bangsa dan negara kami, juga Presiden kami Joko Widodo. Berkati tim medis, aparat negara, supaya mereka juga selalu berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jagalah kami selalu supaya rajin belajar, walaupun mungkin anak-anak kami juga sudah mulai bosan karena daring. Tapi karena situasi pandemi COVID, inilah keadaan yang harus mereka tetap imani dan syukuri, supaya mereka tidak bersungut-sungut, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Lepaskanlah kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai sejahtera buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pada hari ini sudah berakhir, tetapi firman Tuhan harus tetap kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan salam rindu bagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan.